Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Monggo. Nggih, ini menggap-menggap. siap. Ya. Ibu-ibu serta bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Kita bisa mensyukuri dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh seseorang. Dua kenikmatan, kata Rasulullah, sering dilupakan. Apa dua kenikmatan itu? Satu, kesehatan, dan dua, kesempatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita yang diberikan sehat oleh Allah, diberikan sempat oleh Allah, dapat kita manfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah di masjid ini. Mudah-mudahan dengan mensyukuri, memanfaatkan dua kenikmatan ini, kita tidak termasuk orang-orang dicela oleh Allah, tapi termasuk orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini tanggal 3 bulan 3 1444. Ini milik kita tapi jarang diingat. Tadi pagi saya kuliah subuh di Sutorjo, saya tanya, sekarang bulan apa Pak? September. Bener. Kemarin saya ngisi kajian di Aisyah, Bu, sekarang bulan apa Bu? Mulut. Januari sampai Desember apal. Surah Safar Mulut sampai besar apal. Tapi begitu mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal sampai Zulhijjah, tunuk. Ini loh umat Islam Indonesia ini. Dan ini perlu diperbaiki ya. Kita perlu mewariskan ini kepada anak cucu kita sehingga mereka tidak sampai lupa dengan nama-nama bulan 12 bulan menurut Al-Qur'an. Kita tahunya kan ya kalender Pak, gak kalender itu, Al-Qur'an. Yang memberitahu jumlah bulan dalam satu tahun 12 bulan itu Al-Qur'an. Surat 9 ayat 36. Nah, kita kadang-kadang tidak tahu. Ngerti ini ya kalender Januari sampai Desember. Monggo Bapak ya langsung monggo 9:36. Ya langsung. Surat At-Taubah surat 9 ayat 26. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan. Yes, sampai di situ. Itulah ketetapan agama yang dulu. Oke, ampun. Jadi itu dalilnya. Satu tahun itu 12 bulan berdasarkan Al-Quran. Yang lain itu mengikuti. Jangan dibalik kita ngikuti yang lain. Dari 12 itu ada 4 bulan. Bulan yang dihormati. Bulan yang haram, dilarang berperang dan sebagainya. Baik. Ibu Bapak saya hormati. Kalau kita ngomong Masehi berarti sekarang tanggal 30 September. Kita ngomong Masehi. Oh 29. Maaf. Bayangan kan PKI toh. Makanya temanya saya sesuaikan dengan PKI.
Ya, besok 30 September itu besok, kan 29. Dalam rangka menyongsong. Ibu, Bapak, panjenengan semuanya tahu di Indonesia pernah ada 2 peristiwa yang besar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Ini sejarah, ini kejadian yang tidak bisa dipungkiri. Nah, sebelum itu, Ibu Bapak yang saya hormati, komunis itu ateis. Komunis itu tidak percaya adanya Tuhan. Maka berdasarkan Islam itu kafir. Kafir. Nah, di sini kita perlu tahu. Tetapi umat Islam kadang-kadang tidak mau paham dengan Quran, masih saja berteman akrab dengan orang kafir. Bahkan tidak sedikit umat Islam, walaupun dilarang oleh Quran, tidak sedikit orang Islam yang memilih pemimpin dari kalangan kafir. Supaya tidak begitu, bagaimana cara kita? Cara kita yang ngaji sing temenanan. Dengan kita ngaji sing temenanan, dengan sikap sami'na wa ata'na, maka umat Islam, orang yang beriman, tidak bakal melanggar aturan Allah. Salah satunya orang yang beriman tidak bakal memilih orang kafir menjadi pemimpin. Disinilah, Bapak yang saya hormati. Baik, 2 peristiwa yang tidak pernah kita lupakan dan memang sejarah. Pertama, tanggal 18 dan 19 September di Madiun. Ini yang pertama, September. Itu 48 di Madiun yang dipimpin oleh Muso, ya, itu. Yang kedua, yang betul-betul meletus besar itu, Gerakan 30 September atau bisa disingkat G30S garis miring PKI. Itulah 2 peristiwa besar yang dilakukan oleh Partai Komunis di Indonesia. Kemudian dari kejadian yang kedua itulah lalu muncul terbit ketetapan MPRS. Di waktu itu MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. MPRS membuat keputusan nomor 25 tahun 1966. Isinya pembubaran PKI. Jadi berdasarkan TAP MPRS 25/1966, maka PKI secara resmi dinyatakan terlarang, dilarang. Termasuk kegiatan-kegiatannya dilarang. Itulah yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi MPRS sudah melakukan keputusan seperti itu. Namun, Ibu Bapak, mereka tidak terus menyerah, tinggal diam. Mereka, orang-orang PKI itu gigih perjuangannya. Gigih, tidak gampang menyerah. Tidak. Istilah saya, mereka tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Mereka melakukan banyak hal yang pada intinya mereka tidak mau untuk dinyatakan mati selama-lamanya. Dia kepingin, yuk apa caranya? Bangkit. Nah, beberapa upaya yang sudah dilakukan. Jadi gerakan yang dilakukan walaupun itu tidak nyata. Upaya untuk bisanya mencabut TAP MPRS nomor 25 tadi. Segala cara mereka lakukan. Yang penting dia mendesak pada pemerintah supaya ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut.
Kalau TAP MPR nomor 25 tahun 66 dicabut, berarti PKI hidup lagi. Jadi kalau SK-nya dicabut, maka dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi nama baiknya dihidupkan kembali. Bahkan yang lebih ngeri adalah pemerintah harus minta maaf kepada PKI. Tuntutan ini terwujud enggak kira-kira? Ayo, pemerintah harus minta maaf kepada PKI. Terwujud enggak kira-kira tuntutan ini? Tanggal 22 Agustus 2022, Presiden telah menandatangani Kepres. Kepresnya apa? Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 mencabut. Isinya apa? Pemerintah minta maaf. Coba bayangkan. Sebenarnya pemerintah akan minta maaf pada PKI itu sudah lama. Mulai zaman Gus Dur itu sudah hampir minta maaf. Tapi karena desakan dari rakyat bawah tidak jadi. Zaman Pak SBY juga akan pernah minta maaf. Tidak jadi. Termasuk Pak Jokowi 17 Agustus tahun yang lalu hampir minta maaf. Tidak jadi. Karena memang rakyat tidak menghendaki pemerintah minta maaf. Tapi tiba-tiba kemarin sangat mengejutkan. Kepres nomor 17 tahun 2022. Pemerintah harus minta maaf. Ya. Inilah. Dan kalau ada bendera-bendera PKI berkibar, jangan dilarang. Coba. Dengan kata lain, PKI innalillahi. Nah, Ibu Bapak, inilah kehidupan. Nah, inilah kehidupan. Nah, jadi sering saya sampaikan dalam kajian ini, tantangan yang kita hadapi, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang beriman itu semakin hari tidak semakin kecil, semakin besar. Nah, dan justru kadang-kadang tantangan yang muncul dari dalam sendiri, dari umat Islam sendiri. Umat Islam bagaimana? Yang tidak istiqomah dengan kebenaran agama Islam. Kalau dikasih ayat-ayat Allah, si ragu-ragu kadang tidak percaya. Padahal Quran memberitahu itu. Ya, jangan kamu al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Apa saja yang difirmankan dalam Al-Qur'an itu benar. Oleh karena itu kata Allah, jangan kamu termasuk orang yang ragu. Ragu saja jangan, apalagi gak percaya. Itu ayat. Nah, tapi umat Islam kadang-kadang tidak sekedar ragu tapi malah gak percaya. Buktinya ada larangan dari Allah tapi tetap dilanggar. Berarti dia tidak percaya dengan ayat. Disinilah yang saya katakan sing luwe nemen itu kalau masalahnya timbul dari dalam. Itu yang paling parah. Nah, Ibu Bapak saya hormati, kita harus yakin. Walaupun yang kita hadapi tantangan itu begitu besar, dan sejak dulu sudah sering saya sampaikan, hak dan batil tidak akan pernah bertemu dalam satu titik yang sama. Iman dan kafir tidak akan ketemu dalam satu titik yang sama. Selalu berbeda, selalu bertentangan. Namun demikian, kita harus yakin bahwa yang hak pasti menang. Ini jaminan dari Allah.
Kalau Allah sudah memberitahu kita seperti itu, ini motivasi dari Allah kepada kita supaya kita yang berada di dalam barisan kebenaran ini jangan pernah takut untuk menyuarakan dan menegakkan yang hak. 1781. Ja'al haq wa yaqul batil. Innal batila kana. Ya, 1781. Monggo. Jadi ayat-ayat seperti ini monggo ya. Surat 18, 17 Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Kebenaran telah datang dan yang batil lenyap. Dan sungguh yang batil itu pasti lenyap. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk menyuarakan, untuk menegakkan yang hak itu. Karena Allah menjamin yang hak pasti menang. Kita tidak boleh kemudian 100% menggantungkan janji Allah tanpa usaha. Memang yang hak pasti menang, tetapi harus disertai usaha, perjuangan. Indonesia tidak bakal merdeka, tidak bakal bisa mengusir penjajah andai kata masyarakat Indonesia waktu itu diam saja. Ya wis dijajah ya wis, ya gak merdeka. Sama dengan ini. Walaupun Allah menyatakan ja'al haq, yang hak pasti menang. Tetapi orang-orang yang berada di dalam barisan kebenaran ini harus melakukan perbuatan. Kalau kita diam saja tidak bakal menang. Itulah ayat-ayat dari Allah yang memberikan motivasi kepada kita supaya kita ini tidak ragu-ragu ya, seperti ayat itu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi orang-orang komunis setelah partainya dibubarkan mereka tidak tinggal diam. Terangkan dalam sebuah buku ini ya, ada 10 langkah menuju eksis komunis. Jadi tidak tanggung-tanggung, mereka sudah menyusun 10 langkah supaya komunis itu eksis, supaya tetap hidup. Diuraikan dalam buku itu. Salah satunya, ya Bapak yang saya hormati, yang pertama, penataan gerakan dengan landasan kritik, autokritik yang dibuat oleh Sudirman sebagai revisi konsep yang baru yang dibuat oleh DNID. Jadi mereka selalu melakukan. Yang kedua, kemunculannya kelompok-kelompok studi. Jadi bermunculan kelompok-kelompok studi yang waktu itu misalkan SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, LMND, Lembaga Mahasiswa Nasional Demokratik, FMN, Front Mahasiswa Nasional, dan masih banyak lagi. Jadi mereka walaupun tidak dengan nama PKI, tapi organisasi-organisasi yang bermunculan itu semuanya mengarah kepada bagaimana PKI bisa eksis. 10 langkah. Ibu bapak mungkin pernah mendengar dan barangkali waktu itu terkejut. Terbit beredar sebuah buku. Judulnya apa yang pertama? Aku Bangga jadi anak PKI. Luar biasa. Siapa penulisnya? Salah seorang anggota DPR RI. Jadi salah seorang wakil rakyat kita itu menulis buku. Aku Bangga jadi anak PKI. Dialah Dr. Ripka Ciptani. Itu buku yang pertama. Dari judulnya saja sudah nampak. Tidak ada penyesalan, tidak malu.
Menjadi anaknya PKI tidak malu, menjadi orang ateis, menjadi orang kafir tidak malu. Justru judulnya Aku Bangga. Tidak lama kemudian muncul buku yang kedua. Anak PKI masuk parlemen. Itu buku kedua. Anak PKI masuk parlemen. Apalagi sekarang 200 lebih keturunan PKI yang sudah menjadi anggota parlemen. Enggak gemen-gemen. Ya. Jadi jangan menganggap oh aman sepi loh. Di sinilah. Di sini. Itu buku kedua. Anak PKI masuk parlemen. Agak lama kemudian pada bulan Juli 2012 muncul buku yang ketiga. Menyusun jalan perubahan PKI. Ini belum terbit lagi. Apa masih ada buku baru lagi yang terang sudah 3 ini? Ya, penerbitnya sama, pengarangnya. Ya, Ripka Ciptaning. Nah, Ibu Bapak saya hormati, jadi saya katakan tadi hak dan batil tidak akan pernah bertemu dalam satu titik. Kalau hak dicampur batil, yang menang yang mana? Hak dicampur batil. Yang batil yang menang. Susu atau sak gelas saya gak usah sak ember. Susu murni sak gelas. Ditetesi. Nah, 2 tetes baygon. Kira-kira hak campur batil, yang hak hancur. Oleh karena itu Allah melarang. Allah melarang kepada kita untuk mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Padahal kamu mengetahui. Di sini kita kadang-kadang tidak berani menyatakan yang hak adalah hak. Mengatakan Islam satu-satunya agama yang hak, tidak berani. Menyatakan selain Islam kafir, tidak berani. Padahal Al-Quran jelas. Siapa saja yang masih mencari, siapa saja yang masih mengikuti agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tertolak. Artinya Islam itu satu-satunya agama yang benar. Nah, jadi kalau kita bawa ke Ali Imran 19 jelas, kita bawa ke Ali Imran 85 jelas. Selain Islam tertolak. Ini Al-Quran, Tapi kadang-kadang orang Islam sendiri mendengar seperti ini lalu ngilokno. Pak ojo keras-keras Pak. Koyok bener pancene Islam itu. Tetapi Islam itu tidak memaksa kehendak kepada orang lain. La ikrah fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tetapi kita perlu berargumentasi yang jelas dengan dalil yang jelas. Termasuk ketika kita ngomong tentang komunis. Kita beritahukan ini loh. Ini loh. Orang yang kafir itu tidak ada namanya larangan dari Allah, enggak percaya kepada Allah kok. Enggak ada, ini haram, enggak ada. Semuanya halal. Apa saja yang ia ingin lakukan, ia lakukan. Karena apa? Dia tidak yakin adanya peraturan dari Allah. Beda dengan orang beriman. Sebelum berbuat, mikir-mikir dulu. Halal atau haram. Orang beriman mikir lagi. Aman di dunia belum tentu aman ketika kita melakukan kejahatan. Saya lupa apa sudah saya singgung belum ya, yang menggok sidik.
Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah ya. Apa artinya? Sapi betina. Itu ada peristiwa itu. Sampai dipakai nama surat itu ada peristiwa. Ada orang Bani Israel dibunuh oleh seseorang waktu itu. Ini zaman Nabi Musa. Dibunuh, mati. Oh, namanya dibunuh kok. Ya pada kali Yosua itu loh. Dibunuh, mati. Tapi orang-orang tidak ada yang ngaku. Siapa pembunuhnya? Tidak ada yang ngaku. Tidak ada yang ngaku. Tidak konangan tak? Nabi Musa sendiri tidak bisa mengetahui siapa itu. Tidak tahu. Tapi ingat, bagi Allah tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang bisa ditutupi, disembunyikan bagi Allah itu. Semuanya akan terungkap. Maka di Al-Quran diterangkan. Surat 2, mulai 67. Kisah tentang pembunuhan Bani Israel. 2:67 berturut-turut. Monggo. Ini ayatnya berturut-turut nanti. Tidak nyampe. Oh iya, pas. Tidak nyampe. Monggo. 2:67. Ya. Per ayat saja dulu. Ya, per ayat saja dulu. Surah 2 ayat 67. Iya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Itulah Allah berfirman kepada Musa, Musa, orang-orang itu suruh nyembelih sapi betina. Maka mereka beritahu, Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Bani Israel itu suka ngeyel. Umpama perintah itu langsung dilakukan, ada sapi betina disembelih beres lagi. Tapi mereka ngeyel. Lanjut. Satu ayat lagi. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Itulah pertanyaan pertama. Terangkan kepadaku, sapi betina yang bagaimana? Maka Allah beritahu, tidak muda tapi tidak tua. Mikir. Itu pun masih tanya lagi, lanjut. 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tanya warnanya, dijawab sama Allah. Sik takon mana? Lanjut. Iya, berturut-turut ini. Iya. Sampai di 1 nanti, ya, monggo. Sampai 73 nanti itu. Ya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Itulah Bani Israel. Jadi kalau sekarang ada orang ngeyel, menyulitkan diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang mudah, jangan dibuat sulit. Andai kata ketemu sapi betina sembelih beres, takon umure, takon warnai, takon akhirnya dijawab itu. Lanjut, ya. Yang 1, Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belah. Mereka berkata, sekarang kamulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan
dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nyaris niku napa? Hampir-hampir dia tidak mendapatkan sapi seperti itu. Karena persyaratannya sangat rumit, umurnya, warnanya, belum pernah dipakai membaca dan sebagainya. Nyaris tidak mendapatkan, tapi akhirnya dapat. Lalu sapi betina disembelih. Nah, lanjut 72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Persis kasusnya ya, Yosua. Ketika Yosua dibunuh, mereka tidak ada yang ngaku. Yang dituduh Baradae. Baradae nuduh Samboyo. Persis ini. Ya, tuduh menuduh, tidak ada yang ngaku. Lalu bagaimana? Bagi Allah tidak ada yang rahasia. Lanjut. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelahnya sapi betina tadi disembelih, mati, lalu Allah berkata, ambil bagian dari sapi itu. Ditafsir tidak diterangkan, yang dimaksud bagian itu apa telinganya, apa kakinya atau ekornya diterangkan, tapi bagian. Katakanlah ekornya, pukullah mayat itu. Jadi orang sudah mati tadi disuruh pukul dengan anggota Nabi. Dengan nama Allah hidup. Mayat tadi hidup dan kemudian berkata, yang membunuh saya itu. Kemudian dia mati seterusnya. Begitulah Allah untuk menyingkap persoalan, ya, membongkar kejahatan. Bagi Allah tidak ada yang rahasia. Ya, lanjut. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu. Stop sampai di situ. Hati mereka keras, wis konangan sik ngeyel. Persis Sambo karo Mbak Putri, persis. Wis konangan iki sik ngeyel. Jadi Quran menerangkan, dan ibu bapak penjenengan barangkali tidak pernah menduga kasus ini ada di Alkitab. Jadi kalau di Al-Quran, Al-Baqarah, sapi betina, di Alkitab ada itu. Di kitab ulangan, nah ini zaman Musa, memang kitabnya Musa. Kitab ulangan, pasal 21, ayat 1 sampai ayat 9. Kasus tentang seorang Bani Israel dibunuh, tapi kemudian mereka tidak ada yang ngaku. Akhirnya juga terungkap. Quran menerangkan, Alkitab juga menerangkan. Itulah ayat Allah yang belum dirubah oleh manusia. Nah, soal mengungkap kejahatan sebagainya, Allah itu maha mengetahui 3 keadaan. Ingat ini. Ayo diyakini betul. Allah itu maha mengetahui 3 keadaan. Surat 6 ayat 3. Nah, ayat ini Allah itu maha mengetahui tentang 3 keadaan. Wa huwa Allahu fis samawati wal ardh. 6 ayat 3. Dialah Allah. 6 ayat 3, dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Stop. Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Lanjut 1. Dia mengetahui apa yang akan merahasiakan. Stop. Ya lamu syirakum. Allah maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Lanjut. Dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. 3 keadaan Allah maha tahu. Nah, apa yang kamu rahasiakan kepada seseorang bisa rahasia. Misalkan saya tanya kepada Bu Nurul, Bu ini nih, rahasia Pak Ustadz. Tak tanya lagi, siapa lagi rahasia Pak Ustadz? Ngeyel Pak Ustadz ini. Wis diomongi rahasia sik takon ae. Ndak terungkap toh? Karena rahasia. Sama dengan motif pembunuhan Yosua ini rahasia. Sampai sekarang belum diketahui motifnya.
Apakah karena pelecehan seksual atau karena sambu gendaan, konangan? Motif tidak terungkap. Tapi Pak Mahfud MD mengatakan di dalam ilmu hukum tersangka boleh tidak mengakui. Tersangka boleh tidak mengakui. Jadi dia boleh tidak ngaku. Walaupun misalkan banyak orang ngomong, oh siapa itu Yosua tidak mungkin melakukan pelecehan seksual, dia tetap melakukan. Boleh. Nah, sampai sekarang BAP dicabut ya. Lalu diadakan tes kebohongan. Boleh tidak ngaku. Itu bahasa hukum. Tapi ingat surat 6 ayat 3. Ya'lamu syirakum. Allah Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Wajarakum. Allah Maha mengetahui apa yang kamu ucapkan. Dan yang ketiga, Allah Maha mengetahui apa yang kamu rencanakan. Di dalam sebuah dokumen yang sudah diketemukan oleh Pak Sarwo Edi, yang waktu itu ikut berantas PKI, beliau menemukan dokumen. PKI akan hidup lagi 40 tahun kemudian. Terhitung dibubarkannya itu. Dibubarkan tahun berapa? 66. Kalau itu tepat berarti 2006. 66 ditambah 40, 2006. Ada keterlambatan, itulah perjuangan. Tapi PKI yakin hidup kembali. Jadi mereka tidak sekedar nyusun dokumen, tapi diupayakan betul. Sama dengan ada dokumen, tapi waktu itu dokumennya tanggalnya diselewurno. Dokumen yang diketemukan waktu itu adalah 31 September tentang kristenisasi Indonesia. Mereka tidak ngaku. Tidak ada 31 September itu. September sampai berapa? Pinter. Tentang kristenisasi Indonesia. Melalui bidang ini. Nah, sama dengan itu. Mereka punya rencana dan mateng itu. Mateng. 40 tahun kemudian PKI eksis. Walaupun baru tercapai 2022 Kepres. Keputusan Presiden sudah ditulis. Pemerintah minta maaf. Berarti pemerintah salah. Berarti masyarakat yang dulu membunuh orang PKI salah tahu ya? Diwalik, sejarah diwalik. Itulah liciknya PKI. Ya, makanya kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Dengan landasan iman dan keyakinan terhadap Allah ini, kita harus waspada. Tidak sekedar yakin toh. Yakinnya ya yakin. Tentang Al-Quran, tentang Islam yakin kebenarannya. Tapi tidak cukup dengan yakin. Di samping kita yakin dengan kebenaran Al-Quran, jangan lupa waspadalah. Setan itu tidak akan berhenti menggoda kita. Orang kafir itu tidak akan berhenti untuk menggoda kita, menjerumuskan kita, menghadang kita. Sumbernya setan kan sudah jelas dong ya. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan maupun dari kiri. Itu semboyannya setan. Jadi kita semuanya tidak akan pernah sepi dari gangguan setan. Itu 17 ya. 17 ya, surat 17 itu ya. Ayat 17 dan 18 itu ya. Dan setan itu sumber seperti itu memang. Iya, monggo. Surat Al-Araf surat 7 ayat 17 dan 18. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dan keadaan menghina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutiku, pasti aku akan isi dengan neraka jahanam dengan kamu semua. Adam dan Hawa awal-awalnya bisa
menolak, menangkal. Gangguan setan, rayuan setan. Jadi ketika di surga, setan merayu. Tidak apa-apa, itu buah itu tidak apa-apa. Tetap bisa dilawan sama Adam dan Hawa. Tapi akhirnya setan punya jurus. Apa jurusnya setan? Bersumpah. Ingat, setan bersumpah. Ayat 21. Ayat 21. Dan dia setan bersumpah pada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihat. Setan bersumpah kepada keduanya. Yang berarti keduanya siapa? Adam dan Hawa. Setan bersumpah kepada Hawa. Adam dan Hawa. Sesungguhnya aku ini adalah penasihat bagimu. Aku hanya menasihati kamu. Kalau kamu tidak mau terima nasihat saya, besok jangan menyesal loh ya. Sama dengan sekarang. Janji yang manis untuk menutupi rencana jahat. Itulah pola PKI. Janjinya manis, sumpahnya manis. Tetapi sebenarnya itu hanya untuk menutupi rencana jahat. Pilihin aku. Nek meneh aku sing dadi. Janji manis, sumpah manis. Tapi sebenarnya di balik itu adalah cara untuk menutupi kejahatan berikutnya. Itulah ya, konsepnya PKI. Jadi kalau sekarang ada orang seperti itu, utek PKI yang digawe. Jadi kalau sekarang ada orang belum wis janji pilih aku, wis tak beres meneh, utek PKI. Ibu bapak yang saya hormati, hal-hal seperti inilah yang tidak banyak diungkap. Tidak banyak. Padahal memang di Quran tidak ada kata PKI. Tapi kebatilan banyak diterangkan oleh Allah. Bahkan Allah membuat satu garis yang tegas. Pro Allah. Atau istilahnya Pak Amin Rais dulu, partainya Allah, partainya setan. Surat Al-Mujadalah. Ayat 19. Iya. 58 surat Al-Mujadalah. Ya, ayat 19. 58 ayat 19. Iya. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan adalah golongan yang rugi. Inilah, jadi golongan ini Allah menyebut, ya, jelas itu. Hizbus Syaitan. Golongannya setan. Nah, jangan sampai kita mendaftar diri menjadi golongan setan. Tambah nemen. Kalah dengan godaan setan jangan, apalagi nyemplung ikut menjadi golongan setan. Alhamdulillah. Jelas ini. Hizbus Syaitan. Mereka itu adalah golongan setan. Dan golongan setan itulah orang yang merugi. Mengapa dia dikatakan golongan setan? Karena itu pergaulannya, perilakunya ya, dengan orang-orang yang tidak memperhatikan, tidak mau percaya dengan aturan-aturan Allah. Siapapun, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan, tidak peduli penguasa, tidak peduli rakyat biasa. Kalau mereka tidak memperhatikan Al-Quran dan berlaku sakar dhewe, berarti dia adalah golongan setan. Hizbus Syaitan. Lawan katanya, coba dibaca ayat 22. Suratnya tetap. Iya. surat 58 ayat 22. Iya. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang tentang Allah dan Rasul, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Stop sampai di situ. Jadi walaupun itu bapaknya, saudaranya dan sebagainya, kalau dia itu orang-orang yang menentang Allah, jangan bersahabat dengan mereka.
Ayat ini memang keras. Engkau Muhammad tidak akan melihat orang-orang yang berkasih sayang dengan itu. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka ialah golongan Allah, jangan lupa dan ingatlah sesungguhnya Allah, golongan Allah ialah orang yang beruntung. Mereka itulah golongan Allah. Kalau tadi Hizbus Syaitan, golongan setan. Yang ini Hizbullah, golongan Allah. Golongan Allah itulah orang-orang yang menang. Jadi kalau siapa saja yang mau berpihak kepada orang-orang yang betul-betul istiqomah dalam agama Allah ini, mereka itulah golongan Allah, dan golongan Allah itulah adalah golongan yang menang. Sedangkan siapa yang bersahabat karib, yang mengangkat pemimpin orang-orang yang tidak mau dengan aturan-aturan agama Allah, mereka itulah golongan setan. Dan golongan setan itulah orang-orang yang rugi. Jadi Quran menerangkan sampai segitu jauhnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menerangkan itu, katakanlah memilih pemimpin diterangkan. Ada yang tidak langsung kafir, ada. Jangan memilih orang-orang yang cenderung kepada kekafiran. Cenderung, belum kafir. Jadi orang-orang yang cenderung kepada kekafiran jangan dipilih, sik cenderung tok durung kafir. Walaupun itu bapakmu, walaupun saudaramu, kalau dia lebih cenderung kepada kekafiran, jangan dipilih menjadi pemimpin. Di ayat lain ditegaskan, kalau tadi baru cenderung, sekarang kafir. Jangan kamu pilih orang-orang kafir menjadi pemimpin. Jadi meningkat. Yang ini tadi baru cenderung, yang ini sudah langsung kafir. Di samping kafir, Allah menyebut lagi ayat. Jangan kamu pilih orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Jadi Quran itu merinci seperti itu. Artinya apa? Orang yang beriman ini tidak bakal keliru di dalam memilih pemimpin. Kalau mereka mau memperhatikan Al-Quran. Intinya di sini. Ya. Mereka tidak bakal keliru. Selama mereka ini taat pada Al-Quran. Ya seperti tadi itu. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dari Tuhanmu. Oleh karena itu jangan kamu termasuk orang ragu. Ngeyel seperti Bani Israel. Gak apa-apa kok Pak, iku Yahudi tapi apik. Mbahmu to sing apik. Loh, menurut Quran jelas kok Yahudi Nasrani itu selamanya tidak akan senang pada kamu kok. Hanya karena bertetangga kamu sering dikasih oleh-oleh, dilem apik kok Pak. Ayo, Qurannya ini ayo. Apa yang dikatakan Allah itu pasti benar. Al-haqqu min rabbik. Tidak ada yang dikatakan Allah itu yang tidak benar atau meragu, tidak ada. Siapa yang ragu ditantang oleh Allah, buat satu surat saja yang semakna dengan Al-Quran dan seterusnya. Oleh karena balik lagi, orang Islam, orang yang beriman, selagi mau tahu dengan Al-Quran dan taat dengan Al-Quran, orang kafir tidak ada apa-apa nih. Katakanlah sekian banyak kelompok mereka, Hizbus Syaitan, golongan setan tadi bersatu, Yahudi ini, Nasrani ini, komunis dan bersatu semuanya, tidak bakal menang dengan orang-orang beriman. Kalau orang beriman betul-betul bersatu, tujuannya bersatu karena menegakkan agama. Ini loh yang harus dijaga ini, bersatu dalam rangka menegakkan agama Allah. Nah sekarang ini banyak orang beriman bersatu, tapi untuk kepentingan sesaat. Lebih-lebih sekarang menghadapi 2024. Apa istilahnya?
Berapa partai ngumpul kok apa istilah itu? Ini ngumpul. Ini ngumpul. Koalisi. Bersatu toh? Untuk kepentingan sesaat. Walaupun sebenarnya A dan B ini beda, tapi demi tujuan yang sama. Sampean ke dadi RI 1, aku RI 2 ya. Dan seterusnya. Persatuan yang seperti ini bukan persatuan yang diperintahkan oleh dalam Al-Quran. Bersatulah kamu karena Allah, bersatu dalam rangka menegakkan agama Allah. Kalau sudah begitu, Allah akan menolong kita. Tapi kalau bersatunya karena kepentingan sesaat, nanti dalam perjalanan beda pendapat, buyar tuh ya. Indonesia kan sudah pernah pisah. Presiden dan wakil presiden pertama pisah tuh. Berangkatnya kan bareng tuh, Soekarno-Hatta. Tapi karena beda pandangan, akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri. Pisah. Apapun alasannya sing bener sing di gak urus, itu sejarah. Tapi ini fakta. Tetapi kalau yang namanya karena Allah menegakkan agama Allah, tidak ada orang beda pendapat. Karena keyakinannya sama. Kalau toh saya mati karena menegakkan agama Allah, syuhada, syahid. Beda. Kalau saya mati karena kepentingan, sangit. Beda. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kembali lagi menangkal. Ya, menangkal. Ya, kebangkitan PKI. Jadi jangan dikira PKI mati terus meneng. Jangan dikira mereka banyak melakukan. Ya, belum lagi disusul generasi mudanya. Ya, kalau tadi organisasi masyarakatnya. Ya, kalau dulu mungkin kita masih mengenal ada namanya BTI. Petani dikumpulkan, dikasih pupuk. Sehingga mereka terlibat dalam satu organisasi namanya BTI. Kenapa BTI ini? Barisan Tani Indonesia. Ya. Nah, yang lebih ngeri itu orang komunis, orang kafir itu bisa berbohong. Boleh berbohong, tidak ada dosa. Mantan anggota PKI di Banyuwangi nyusup ke Ansor, aktif dalam pengajian GP Ansor, seolah-olah dia adalah Ansor Tulen, tapi ternyata dia adalah orang PKI nyusup. Karena sudah tidak diragukan, suatu ketika dia mengundang pengajian di rumahnya. Nah, disitulah maka yang hadir kasih makanan beracun. Saya ada dokumen-dokumennya ada. Nah, jadi bagi mereka yang begitu itu tidak dosa, halal. Termasuk yang keji tempo hari itu. Berapa jenderal yang dibunuh dengan cara yang keji? Bagi mereka halal. Karena apa? Hanya untuk merebut kekuasaan. Tapi balik lagi. Kalau Allah masih menolong, maka rencana jahat pun tidak akan terjadi. Contoh Abdul Haris Nasution. Kurang apa dia? Diberondong peluru seperti itu. Tapi Allah memberikan keselamatan. Melompat tembok setinggi itu. Nurut ukuran, tidak nutut. Tapi bagi Allah tidak ada. Bim salah bim, mumbul. Gitu. Bim salah bim, mumbul. Begitu melompat ke bawah, keseleo, pincang dah. Anaknya kena berondong. Sehingga mati dan diabadikan menjadi jalan Ade Irman Nasu, iya, AE Nasu. Jadi kalau Allah masih memberi hidup, makanya kita itu dijak ngomong soal mati aja wedi-wedi. Mungkin aku mati bojoku ya apa, Pak? Anak yang rambut engko.
Ana yang ngramut. Yang delok-delok ya. Nek sing ditinggal sik enom sik ramutane siji maneh. Nek sing ditinggal wis tuwa ramutane siji maneh. Lho, kan ana sing ngramut ta. Nah, anak putu sing ngramut kesusu ae. Urusan mati, yang penting mati kita itu mati dalam kebenaran. Mati karena menegakkan agama Allah. Kadang-kadang orang itu ditakuti kan duniawi. Ya apa ya? Ya apa ya? Nah, ibu bapak yang saya hormati, maka diterangkan ya. Gerakan perencanaan PKI untuk bangkit itu semakin terwujud. Tulis di sini, saya bacakan itu ya. Semakin terwujud, cetha welo-welo, semakin terwujud itu ya. Kebangkitan yang semakin mewujud. Nah ini ya. 1. Mereka bergerak di semua lini dengan satu tujuan, revolusi rakyat. Ya, jadi mereka bergerak semua lini. Ya. Yang kedua, menghapus ingatan sejarah. Dulu itu ada film yang selalu diputar tiap tahun ya. G30S PKI. Sudah lama kan tidak ada tak? Anak sekolah banyak tidak kenal sekarang. Ya. Nah, merubah sejarah. Kalau dulu G30S strip PKI. Akhir-akhir G30S titik gadek PKI. Diputar balik, PKI itu korban. Seperti yang sekarang terjadi ini. PKI itu korban. Tapi padahal yang benar, dia itu penjahat. Dia itu pembunuh. Ibu masih ingat di muka rumah penjenengan disuruh buat lubang? Muka rumah. Ukuran berapa itu ya? Lebar berapa, sedalam berapa? Nah, katanya perlindungan lah. Padahal itu rencananya kita sekeluarga dibunuh, ditanam di situ. Loh, baru sadar. Memang dia pinter buat lubang. Nanti untuk perlindungan kalau ada apa-apa. Padahal sebenarnya keluarga yang tidak setuju dengan PKI dintekno. Lalu ditimbun di situ satu keluarga beres. Ya. Menghapus ingatan sejarah, membolak-balik tentang sejarah. Yang ketiga, pola legal maupun ilegal, infiltrasi maupun adu domba. Nah, kita kadang-kadang itu teradu domba. Militer diadu domba, TNI sama yang lain sama perang. Dan ini memang program mereka. Ini program mereka dan semakin terwujud. Keadaan generasi pasca Gestapo diterangkan itu. Jadi ibu bapak yang saya hormati, akhirnya cegah Indonesia dari kelabu ketiga. Jangan sampai terjadi kejadian seperti yang lalu. Caranya gimana? Nah, menangkal kebangkitan PKI ini caranya gimana? 1. Ingatkan sejarah. Rakyat, pelajar, mahasiswa, ingatkan sejarah. Ya, jas merah. Jangan kamu lupa terhadap sejarah. Ingatkan. Itu pidato, judul pidatonya Bung Karno tahun berapa itu salah satunya. Bung Karno kalau pidato 16 Agustus mesti ada judul. Ya. Di antaranya Vivere Pericoloso. Tahun nyerempet bahaya. Keserempet temen guling. Mau judul yang ngono. Judul yang lain jas merah. Jangan kamu lupa sejarah. Umat Islam tidak perlu lupa dengan sejarah. Baik sejarah yang terjadi di negeri kita maupun sejarah Islam secara nyata. Apa? Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak bakal diridhoi oleh Allah. Siapa saja yang ingin menghancurkan Islam, siapa saja yang ingin menghancurkan agama Islam, menghancurkan agamanya, menghancurkan orangnya, tidak bakal diridhoi oleh Allah.
Ini bukan ayat masa lalu. Tapi ayat ini adalah ayat masa lalu, berlaku hari ini dan berlaku sampai kiamat nanti. Ayat apa? Al-Fil. Kalau tadi di Quran ada surat Al-Baqarah, ya, sapi betina. Nah, di sini ada surat gajah. Al-Fil, alam tara. Ada kisah pokok gak surat unta. Quran itu turun di mana? Di Mekah, sebagian kecil aja di Madinah. Tapi ayat yang turun diberi nama surat gajah, ada peristiwanya. Gubernur Abraha yang beragama Nasrani itu mengerahkan pasukan bergajah. Gajah-gajahnya, pasukan yang gagah berani dikerahkan. Tapi niatnya jahat. Persis PKI jahat. Membunuh Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal dihabisi. Jahat. Maka Allah tidak membiarkan. Jadi ini ayat bukan kisah masa lalu. Al-Fil itu kejadian masa lalu, ya. Tapi Al-Fil itu perlu diingat sampai kiamat. Siapa saja yang punya rencana jahat menghancurkan agama Islam. Siapa saja yang punya rencana jahat menghancurkan umat Islam. Allah enggak ridho. Pasti dihancurkan oleh Allah, cepat atau lambat. Tapi ingat, umat Islam tidak boleh berpangku tangan. Wah, jangan khawatir, Gusti Allah. Memang Allah menghendaki mereka hancur, tapi kamu harus bergerak. Itulah Al-Fil. Walaupun mereka gagah berani pasukannya, Allah membinasakan dengan apa? Burung. Ababil, berbondong-bondong. Ahli tafsir tidak ada yang menerangkan jenis apa. Burung bangau kayak, burung garuda kayak, elang enggak. Ababil, burung berbondong-bondong karena banyaknya. Pasukannya burung, senjatanya kerikil. Loh kok kerikil? Iya, dikongkon gue bedil gak kuat. Wong bedil ku 15 kilo. Nek tentara gue bedil, melayu-melayu gue bedil 15 kilo. Burung dibekali oleh Allah kerikil. Tapi tidak sembarang kerikil. Menurut ahli tafsir, kerikil yang diambil dari dasar neraka. Panas mboten? Loh kok kuat? Begitulah kalau Allah berkehendak. Kerikil, jadilah kamu dingin. Sami'na. Manuk cengkrem kiri kanan. Cucuk siji, berarti tiap burung bawa 3. Ngumpul begitu banyak. Allah berkata, manuk, lepaskan kerikilmu. Dan Allah berkata, kerikil, kembalilah kamu, panas lagi. Seluruh pasukan bergajah dan gajahnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka mati bergelimpangan seperti daun yang dimakan ulat. Itulah orang yang jahat di Islam. Jadi sekarang siapa saja yang punya rencana jahat untuk menghancurkan Islam, pasti dihancurkan oleh Allah. Nah, gandengannya Al-Fil itu Al-Lahab. Jadi Al-Fil itu gandengannya Al-Lahab. Tabat yadah Abi Lahab wa tab. Celaka. Kedua tangan Abu Lahab. Loh kok tangannya toh? Tangan ini yang paling banyak beraktivitas. Celaka, binasa. Kenapa? Walaupun dia punya pasukan banyak, dana yang banyak, didukung oleh apa istilah saiki sing duwe akeh yuk. Apa istilah sing duwe akeh sing mampu nyetir penguasa iku lho. Oligarki. Ya. Nah, jadi Al-Lahab, Abu Lahab itu walaupun punya banyak dana, cuma waktu itu belum ada istilah oligarki. Belum ada istilah oligarki. Tapi Abu Lahab itu dengan dana yang begitu banyak, tujuannya jahat. Apa?
menghambat dakwah Islam, mengolok-olok Rasulullah seperti itu. Allah enggak ridho. Maka Abu Lahab beserta istrinya yang kemana-mana bawa kayu bakar, artinya mana-mana menyebar fitnah, dihancurkan oleh Allah. Dua surat ini saya katakan bukan surat masa lalu saja, tapi dua surat ini adalah perlu diketahui, diyakini untuk hari ini dan juga hari esok. Siapa saja yang punya rencana jahat untuk menghancurkan agama Islam, siapa saja yang punya rencana jahat untuk menghancurkan umat Islam, maka Allah tidak ridho. Wayam kuruna, wayam kurumullah, wallahu khairul makirin. Mereka buat rencana jahat dan Allah pasti menggagalkan rencana jahat. Seperti surat 6 ayat 3 tadi. Allah Maha tahu apa yang kamu rahasiakan. Allah Maha tahu apa yang kamu ucapkan. Dan yang ketiga, Allah Maha tahu apa yang kamu rencanakan. Mereka bersepakat untuk memenangkan orang yang sebenarnya tidak layak dimenangkan. Iki dadekno. Didukung dengan, tapi Allah tahu ini rencana jahat. Oleh karena itu, Bapak yakinkan dengan Al-Quran. Penjenengan itu jangan pekewo dengan anak sopo, keturunan sopo ngono. Kadang awak dhewe lak pekewo, iki mbahe biyen anu iki. Jangan lihat mbahnya. Lihat dia hari ini bagaimana. Gak peduli mbahe ulama nek dhek gak gena. Gitu. Lah sekarang itu kan anake dijajari mboke, dijajari mbahe ngono. Paham ya? Saya kan langsung ngono. Gak yakin dengan sendiri. Maka supaya aman, siapapun dia tidak bakal mampu menghancurkan Islam. Selama umat Islam bersatu karena Allah, bersatu untuk menegakkan agama Allah. Ini yang harus kita capai. Ya? Jadi apapun yang dilakukan oleh komunis dalam rangka untuk bisa hidup kembali. Walaupun ini sudah hampir katakan goal. Ya, Kepres tadi itu hampir katakan sudah goal. Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Tahun 2022. Pemerintah harus minta maaf pada PKI. Nanti ada urutannya itu. PKI menuntut lagi supaya direhabilitir. Kenapa rehabilitir itu? Dihidupkan kembali. Yang susah lagi itu kalau pemerintah sudah minta maaf, berarti sing salah sapa? Pemerintah. Rakyatmu sing biyen mateni PKI ganti. Opo iki? Ini panjang urusannya. Sangat disayangkan. Semudah itu tekadnya Bapak. Semudah itu tekadnya Bapak. Nah, ya Bapak. Sampai di sini dulu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Jadi sebenarnya banyak hal. Kalau saya kaitkan ya, ada buku terbaru yang heboh. Mbok sing bener iki. Monggo Ibu. Dalam belum diumumkan, tapi sudah viral. Kepres sudah viral. Sudah banyak penceramah menyampaikan itu. Gimana nanti kalau sudah diumumkan dan masuk lembar negara? Kita akan punya wakil. Ndak jagakno wakil rakyat toh. Orang yang punya hati nurani bahwa komunis itu adalah batil, jangan diam saja. Di sini mestinya bergerak. Jangan hanya BBM naik atau bergerak. Jangan hanya ke sini kedelai, tempe, tahu.
telur turun, kedelai naik. Berarti kedelai apa itu tahu tempe mulai naik. Jangan hanya itu saja kita tahu. Justru ini penting. Kalau kepres ini sudah diperlakukan, penting ini. Jangan diam saja. Kalau saya begitu, begitu. Cuma ingat, satu tuntutannya harus sama. Memberantas kebatilan. Tuntutannya harus sama. Disinilah Bapak. Ya. Monggo, mungkin ada yang lain? Monggo Bapak. Iya. Kenapa selalu menang gitu? Memberdayakan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apabila kita beriman pun pasukan musuh, maka berhati-hatilah dan sebutkan nama Allah berzikir kepada kita. Itu apa? PKI kita musuh. Ya. Berzikir saja apakah cukup? Ya. Terima kasih. Setan itu lemah, ya. Terhadap siapa setan itu lemah? Orang tidak beriman. Setan itu tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap orang yang beriman. Jadi setan itu lemah terhadap orang yang beriman. Setan kuat terhadap orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin. 16:99. Iya, silakan. Surat 16 ayat 19. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikan pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Setan itu tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh terhadap orang yang beriman. Selama iman kita itu tangguh, iman kita berkualitas, sekuat godaan apapun oleh setan, kita bisa mengalahkan. Contohnya Nabiullah Ibrahim, Hajar, Ismail. Digoda oleh setan, digoda. Tapi mereka mempunyai satu keyakinan, keberanian, lempar. Yang kemudian diabadikan oleh semua orang yang beribadah haji dengan nama lempar jumroh. Setan menggoda. 3 tugu. Ibrahim, Hajar, Ismail. Ibrahim, lama kamu tidak punya anak, kenapa kamu sembelih? Dan seterusnya rayuan setan. Hajar, kamu kok tega, anakmu mau disembelih suamimu. Jangan. Hajar pun melawan dengan sungguh-sungguh. Begitu pula Ismail. Nak, Ismail, gantengmu kok ngono disembelih bapakmu kok nurut. Blayu ala enak. Tidak punya kemampuan setan itu terhadap orang yang beriman. Setan itu pasti menang terhadap orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin. Hizbus Syaitan 58:19 tadi. Setan tambah seneng. Nah, kembali pertanyaan kedua, tidak cukup dengan zikir, memang itu salah satunya. Surat 8 ayat 45-47 salah satunya. Tapi ada yang perlu dipersiapkan. Surat 8 insya Allah ayat 60. Siapkan pasukan berkuda. Apa maksudnya? Siapkan pasukan berkuda ini. Surat 8 ayat 60. Surat 8 ayat 60. Iya. Dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu upakan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi yang diberikan. Tidak cukup dengan taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak cukup dengan zikir sebanyak-banyaknya. Tidak cukup dengan itu. Memang itu di antara persyaratannya dalam menghadapi musuh. Tetapi ayat ini tidak bisa diabaikan. Siapkan. Ya.
pengertian pasukan berkuda bukan kok kuda dalam sebenarnya ya tadi misalkan ya, generasi muda kita yang masih punya ghirah, ayo melakukan aksi untuk menyuarakan kebenaran, menuntut tentang keadilan tadi dan seterusnya. Disinilah. Jadi ayat ini ada hubungannya dengan surat 8 ayat 45-47 tadi. Tidak cukup dengan, tapi landasan itu taat kamu pada Allah. Jangan berselisih. Wala tanaza'u. Kalau di Ali Imran itu wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Di ayat ini wala tanaza'u, jangan berselisih, jangan berbantah. Kalau kamu berselisih di antara kamu, berbantah-bantah di antara kamu, nanti hilang kekuatanmu. Jadi Allah itu sudah memberikan kepada kita seperti itu. Nah kita itu kadang-kadang persoalan kecil, bantah-bantahannya akeh. Akhirnya tidak punya kekuatan. Ya. Kecolongan, lawan jadi kuat. Ya. Na'udzubillah. Jadi baliknya ibu bapak itu, ayo. Dengan kita bersungguh-sungguh ya, memahami Al-Quran ini, paham, diamalkan. Istilah saya tempo hari yang sering disampaikan, tahu, mau. Kalau kita sudah tidak tahu tentang Al-Quran, bagaimana kita akan berbuat sesuai dengan kehendak Allah? Mau tidak tahu Al-Quran. Taunya cuma apa kata nenek moyang diandalkan.